رسول الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama Zulkarnain El-Maduri, membahas hal-hal yang sensitif dan aktual. Tentu saja berkaitan dengan kasus-kasus pemahaman, berkaitan dengan i'tiqadiyah, yaitu keyakinan-keyakinan yang salah kaprah di dalam Islam. Karena memang banyak sekali salah kaprah di dalam memahami Islam, termasuk di dalam meyakini sesuatu yang sifatnya fiktif, sehingga dianggap sebagai bagian dari agama. Bercerita fiktif, nalar fiktif, referensinya fiktif, itu sudah pasti. Kalau cuma mau berbicara fiktif berkaitan dengan yang aneh-aneh itu, ya nggak usah jauh-jauh. Memang lebih bagus kita membaca kisah Kapak 212 Wiro Sableng itu. Wah, itu fiktif luar biasa. Tetapi fiktif yang seperti itu, ya, itu lebih selamat karena tidak ada kaitannya dengan keyakinan dan orang tahu bahwa itu fiktif gitu. Cerita yang dibuat-buat, meskipun terkadang inspiratif bagi para pembacanya. Namun kalau sudah sebuah keyakinan, menyangkut keyakinan misalnya, itu fiktif, didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang fiktif, akibat atau konsekuensi dari keyakinan itu bisa menjadi keyakinan yang fiktif pula. Namun bagi para pelakunya dianggap berpahala, dianggap sebagai suatu keyakinan yang harus, yaitu diyakini dan menjadi bagian dari sebuah agama. Ini yang paling bahaya, saudara. Nah, kali ini saya ingin mengkritisi lagi-lagi, yaitu lagi-lagi Dr. Ar-Razi Hasim berkaitan dengan mengenal Nur Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan saya diberi pertolongan oleh Allah meyakinkan kita seluruhnya agar terlepas dari kisah-kisah khurafat dan tahayul yang terus-menerus berkembang di Indonesia ini, yaitu yang memburu mangsa-mangsanya menjadi bagian dari umat-umat yang yakin akan keyakinan-keyakinan yang fiktif. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Yuk kita dengar tutur sapa Dr. Ar-Razi Hasim ini berkaitan dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu tema yang hari ini banyak orang menganggapnya bid'ah. Padahal ini adalah kajian ulama-ulama, baik yang pro dengan kajian-kajian ilmu qalbu yang kita sebut tasawuf, ataupun yang anti, baik ulama yang disebut salafi ataupun asy'ari sufi. Sebagai contoh, Imam Ibnu Qayyim tidak keberatan menyebut istilah ini dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Imam Ghazali, apalagi Imam Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang Hikam, apalagi imam-imam sebelumnya. Ada seorang imam yang lebih awal semasa dengan Bukhari dan Muslim, bernama Al-Imam Al-Hafiz Al-Hakim At-Tirmidzi. Jadi ada dua Tirmidzi. Imam Tirmidzi pengarang Sunan Tirmidzi. Sunan Tirmidzi itu nama asli kitabnya Al-Jami' As-Sahih, kumpulan hadis sahih menurut Imam Tirmidzi. Tapi nama kecil beliau, ya, Abu Isa, nama kunyahnya, panggilannya. Ada Tirmidzi kedua, ahli hadis, ahli qalbu, bernama Al-Hakim At-Tirmidzi. Sekampung semua mereka.
Beliaulah yang mengemukakan istilah ini di kalangan ahli hadis. Istilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara makan Allah, masih ingat guru-guru kita dulu sering baca ayat Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Masih ingat ya? Jadi Allah bertanya kepada semua ruh, wahai semua ruh, bukankah aku Rabb kalian? Lalu Imam Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, murid Imam Salafi, mengatakan dalam sebuah riwayat yang dia nukil bahwa yang pertama menjawab itu adalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh Nabi Muhammad ini disebutlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat juga ulama kita mungkin waktu khutbah kemarin Habib Ges membacakan ayatnya, wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk apa? Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Bapak Ibu yang mulakan Allah, dalam hadis Imam Muslim ayat ini dijelaskan apa makna rahmat, siapakah rahmat itu, berapa jumlah rahmat itu. Ternyata dalam hadis Imam Muslim gamblang sekali, inna lillahi mi'ata rahmatin, Allah mempunyai, menciptakan 100 rahmat. Satu Allah ciptakan untuk dunia dari awal penciptaan makhluk di dunia sampai nanti kiamat. 99 di akhirat. Inilah makna hadis Nabi. Beliau mengatakan setiap Nabi ada punya doa mustajab. Tetapi aku, kata beliau, khabatu, aku menyimpan dan menginvestasikan doaku supaya tidak dikabulkan di sini, tapi dikabulkan nanti di sana, di akhirat. Nabi Muhammad yang disebut rahmat itu tadi tutur kata yang disampaikan, cerita yang disampaikan oleh Dr. Rozi berkaitan dengan Nur Muhammad, dikaitkan dengan nama-nama ulama. Ya tentu kita perlu mengkaji jauh, lebih jauh lagi berkaitan dengan akidah Nur Muhammad ini. Meyakini dari sisi ayat-ayat Allah, termasuk tadi menyebutkan ayat Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itu yang dikatakan pertama kali yang menjawab itu adalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan Nur Muhammad ini memang cukup mengherankan ya, karena terus terang saja berita Nur Muhammad yang banyak diyakini oleh ulama-ulama sufi sebagai awal dari seluruhnya itu. Iya, tentu saja itu perlu dukungan kuat dari Quran yang menjelaskan tentang Nur Muhammad. Tidaklah kemudian ayat nurun ala nurin diartikan sebagai Nur Muhammad, itu bukan ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita tarik pembicaraan. Apakah maksud dari alastu bi rabbikum qalu bala syahidna? Padahal kalau dibaca ayat itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Nur Muhammad. Jika dibuka-buka tafsir-tafsir mutawwalah yang besar-besar itu, termasuk itu tafsir yang ditulis oleh Imam At-Tabari sebagai mufassir. Kalau kita lihat dari beberapa permasalahan di dalam Al-Quran itu
Yang jelas dikatakan dari ayat Al-Quran seperti ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Seperti Az-Zariyat 56 ini yang menjelaskan kepada kita ini secara umum, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tidak ada nabi, tidak ada siapapun dalam hal ini harus tunduk kepada peraturan Allah. Harus tunduk kepada perintah Allah. Artinya ini tidak dipilih-pilih, melainkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, itu sampai mengenakan seperti kul ana basarum mislukum. Aku itu manusia seperti kamu. Ini lebih menunjukkan pada eksistensi keberadaan Nabi sebagai manusia biasa yang tidak dilalui dengan sesuatu yang aneh-aneh seperti Nur Muhammad tadi. Kalau memang dilalui dengan yang aneh-aneh, Al-Quran itu yang tentu yang akan menyebutkan secara detail sebagaimana kisah Nabi Isa alaihissalam. Itu disebutkan. Jangankan sampai Nabi Isa-nya yang tidak akan disebutkan, tidak punya bapak, sampai ketika berdoa di bawah pohon saja ibunya itu digambarkan oleh Al-Quran. Itu kalau kita mau baca ya. Nah ini berkaitan dengan Nur Muhammad, tidak ada satupun ayat yang mengungkap ayat itu. Kalau itu dianggap sesuatu yang besar dan dahsyat di dalam pandangan agama. Ini kalau kita mau kritis, mengapa Al-Quran 30 juz itu tidak pernah nyebut-nyebut tentang Nur Muhammad? Justru yang banyak itu kalau kita lihat nasihat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai geraknya sebagai seorang nabi yang terpantau oleh wahyu ketika itu. Selama perjalanan kenabiannya, itu yang kita perhatikan. Artinya tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian ada sumber cerita yang menyatakan bahwa dari Nur Muhammad diciptakan A, dari Nur Muhammad diciptakan B, dari Nur Muhammad diciptakan C. Lah, itu semuanya fiktif belaka. Sebagaimana yang saya katakan terdapat dalam kitab Daqa'iq, memaparkan secara rinci kitab itu berkaitan dengan yaitu memancarnya cahaya-cahaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari cahayanya itu diciptakan berbagai macam kejadian di alam semesta ini, termasuk alam semesta. Menurut cerita fiktif tersebut tidak bisa dilepaskan dari Nur Muhammad. Itu ya. Jadi di sini jelas sekali sampai ada begini, laula kama khalaqatil aflak. Kalau tidak ada kamu Muhammad, bintang-bintang tidak diciptakan. Ini membual di dalam kitab-kitab yang penuh dengan cerita-cerita fiktif. Apa ya? Ini syirik. Syiriknya di mana? Mensejajarkan laulaka, jika tidak ada kamu, yang menunjukkan bahwa seolah-olah Allah menciptakan karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi asbabin nabi, bi asbabil abdi, bi asbabi abdika, abdihi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, la asbab. Tidak ada sebab itu Allah menciptakan. Karena Nabi Muhammad juga diciptakan. Itu kalau kita baca. Coba di sini kalimatnya, kuntu nabiyan wala adam wala ma'an wala tin. Aku menjadi nabi sedang Adam, air dan tanah belum ada. Kalau dibandingkan cerita seperti ini dalam Injil itu,
Aku adalah Alfa dan Omega. Sepertinya titisan dari Alkitab Perjanjian Baru ya. Aku adalah Alfa. Sebelum semuanya diciptakan, aku telah diciptakan. Nah, itu tulisan Paulus ya di dalam kitab Perjanjian itu. Nah, kita kalau bandingkan dengan kitab ini, ya hampir sama, tidak ada bedanya. Kuntu nabiyan, aku jadi nabi. Wala Adam, wala ma'an, wala tin. Yaitu sebelum Adam, sebelum air, sebelum tanah, dan sebagainya. Dikatakan, innahu kana nuran haulal arsh. Faqala ya Jibril, ana kuntu dzalikan nur. Sesungguhnya dia Muhammad dulu adalah cahaya yang ada di sekeliling arsy. Kemudian beliau bersabda, wahai Jibril, aku dulu adalah cahaya itu. Jadi semua kalau kita lihat ya dari peristiwa-peristiwa yang ditulis itu terdapat dalam kitab Anwar Al-Muhammadiyah. Terdapat dari Tanbihul Huddaq halaman 27 juga ada disebutkan. Kemudian kalau dilihat tuh di dalam kitab As-Silsilah Ad-Dha'ifah. Silsilah Ad-Dha'ifah, bahkan pembicaraan hadis ini kalau dilihat dari berbagai macam ulama hadis makin menonjolkan kalau hadis-hadis ini palsu kebanyakan. Jadi itulah jika kita perhatikan dari beberapa hadis yang disebutkan. Tentu saja saya hanya menyebutkan secara singkat saja karena tujuannya hanya membimbing, menjelaskan berkaitan dengan Nur Muhammad yang dikatakan itu sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan alam semesta. Terjadinya planet seluruh dunia ini tidak bisa dilepaskan dari Nabi Muhammad Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad ya. Padahal kita tahu bagaimana kehidupan Rasulullah yang wajar-wajar saja pada waktu beliau masih sebagai seorang bayi. Kemudian di sini digambarkan dengan begitu aneh. Justru yang kalau kita melihat keanehan itu hanya pada Nabi Isa alaihissalam. Ketika beliau berbicara di dalam yaitu ayunan ibu masih bayi. Dan itu tentu saja diberitakan oleh wahyu, keanehan-keanehan seperti itu. Apalagi soal Nur Muhammad. Kalau memang itu adalah sesuatu yang hebat, sudah pasti akan diangkat. Kalau cuma dugaan-dugaan, tafsiran-tafsiran, itu mah namanya agama tafsiran belaka, tidak faktual. Masa kita mau beragama kepada sesuatu yang fiktif? Ini masalah keyakinan. Ini yang kita maksudkan. Jadi kalau kita lihat dari pembicaraan di atas, itu nyata sekali apa yang saya bicarakan. Dari semuanya itu hadis-hadis yang disampaikan ini semuanya derajatnya palsu. Sementara para perawinya dan yang meriwayatkannya itu kalau kita lihat serta matan atau teks dari hadis tersebut adalah mungkar. Jadi sungguh aneh, ya, sungguh aneh. Mereka itu akhirnya menggunakan hadis-hadis palsu di dalam meriwayatkan Nur Muhammad. Tidak berangkat dari hadis-hadis yang sahih. Artinya cerita itu dibuat-buat. Lalu bagaimana kemudian bisa dibenarkan bahwa hadis itu adalah benar gitu. Bedanya kalau kita adalah seorang muqallid, menerima begitu saja hanya karena seorang ulama besar yang menyampaikan. Harusnya lebih kritis lagi. Tidak siapapun yang menyampaikan, kalau ternyata dibuktikan di suatu saat itu adalah berita palsu, ya tentu perlu ditolak dari umat Islam. Padahal mereka
mengatakan tidak bolehnya menggunakan hadis-hadis ahad, tapi ini malah hadis palsu yang dipakai. Misalnya contoh mereka ini ketika ada hadis jariyah berkaitan dengan Ainallah fis sama itu. Wow, itu hadisnya diperbincangkan, tapi mereka paling getol menggunakan hadis palsu sebagai landasan beragama. Ini luar biasa memang. Coba hadis sahih seperti hadis jariyah itu berusaha dipalsukan. Tapi begitu hadis palsu berusaha disahihkan. Ini kan terbalik-balik ini. Jadi di sini letaknya. Walaupun misalnya terdapat dalam kitab Imam Bukhari, walaupun misalnya terdapat dalam kitab Muslim, kalau itu tidak sesuai dengan otak mereka dilemahkan. Tapi begitu hadis palsu sesuai dengan keinginan mereka disahihkan gitu. Inilah cara-cara yang tidak benar di dalam mentashhih dan mentad'if hadis. Ya. Kenapa? Perasaan suka dan tidak suka terhadap hadis. Kalau kita kritisi lebih jauh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semua makhluk Allah itu diciptakan tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain dijelaskan, "Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula." Jadi katakan, maha suci Rabb, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Basyarun mislukum. Dalam hadis lain itu basyar mislukum. Kul inni basyarum mislukum. Sesungguhnya aku manusia biasa. Tak ada yang aneh di situ Nabi Muhammad. Apalagi kalau melihat perjalanan Nabi Muhammad waktu kecil itu. Banyak hadis-hadis yang memuatnya itu. Banyak hadis-hadis yang membicarakan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, normal seperti manusia biasa. Tidak ada yang aneh-aneh gitu. Ya kalau hanya tertumpu pada cerita-cerita fiktif ketika misalnya ketika Nabi Muhammad lahir, istri Asya, istri Fir'aun itu, Asya istri Fir'aun, dan berbagai macam bidadari serta Maryam turun menyambut kelahiran Nabi Muhammad, yaitu menjenguk Nabi Muhammad waktu lahir. Ini kan kisah-kisah fiktif yang dibuat-buat oleh mereka gitu. Jadi mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia dan meyakini berasal dari cahaya yang tidak memiliki bayangan, sungguh orang itu telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal ia menginginkan untuk mengagungkan beliau. Ini kalau kita lihat ya. Dan kalau kita perhatikan di dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sejarahnya, tidak ada yang aneh-aneh itu. Dalam peperangan Nabi Muhammad juga tidak ada yang aneh-aneh. Jadi mitos kultus yang ditanamkan itu banyak informasi dari kitab-kitab di luar Islam, sehingga mengistimewakan Nabi Muhammad lebih dari segala-galanya, bahkan mensejajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan Tuhan. Sebagaimana cerita yaitu Dr. Amrozi yang mengatakan bahwa itu adalah cahaya Tuhan, Nur Muhammad, dalam ceramah sebelumnya yang juga pernah saya kritisi. Sepertinya seolah-olah jelmaan. Ini kan sama dengan sebuah keyakinan yang muncul di luar agama Islam. Kisah seperti inilah yang tentu saja sangat membahayakan kita seluruhnya dari keyakinan. Akhirnya keyakinan kita akan tercemar oleh pemahaman-pemahaman yang salah tentang Nur Muhammad. Itulah ya, kalau kita lihat peristiwa yang terjadi berkaitan dengan Nur Muhammad.
Ya, kalau kita banyak baca lihat tuh banyak sekali. Kemudian kalau kita lihat yang bagus, Nur Muhammad inilah yang melahirkan Wihdatul Wujud. Ini mujassima ini. Mujassima model baru, menghina Wahabi, selalu berbicara mujassima padahal mereka ini ingin menciptakan mujassima baru dengan cara melewati Nur Muhammad tadi. Ini barangkali dari saya ya. Insya Allah nanti akan saya bahas tuntas berkaitan dengan Nur Muhammad di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.